Lebih dari 360 orang di Kota Bogor terkonfirmasi positif COVID-19 pada 7 Februari. Dalam 5 hari terakhir, kasus COVID-19 di Kota Bogor terus melonjak dengan positivity rate mencapai 10%. Hingga Senin sore, jumlah kasus aktif di Kota Bogor mencapai 2.422 kasus. Penambahan kasus positif COVID-19 terbanyak minggu ini dilaporkan pada 5 Februari. 716 orang dilaporkan positif COVID-19 pada hari itu. Kota Bogor saat ini menerapkan PPKM level 3 dan PTM ditiadakan hingga kasus dinilai pemerintah kota terkendali. Wali Kota Bogor, Bima Arya, memperkirakan kasus COVID-19 akan terus meningkat dan puncak penambahan kasus diperkirakan akan terjadi pada akhir Februari hingga awal Maret. Kenaikan kasus COVID-19 berimbas pada naiknya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Bogor ke level 3. Lalu bagaimana tanggapan Wali Kota Bogor terkait hal ini dan bagaimana pula antisipasinya? Sore ini saya akan berbincang dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Selamat sore Kang Bima, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Kang Bima, ini prediksi terjadinya lonjakan kasus di Februari ini. Apa saja antisipasi yang sudah dilakukan oleh Pemkot Bogor agar bor maupun kasus meninggal ini bisa ditekan? Yang pertama kita percepat konversi tempat tidur di rumah sakit supaya bornya terkendali. Jadi ditambah tempat tidurnya yang umum menjadi layanan untuk COVID. Dan kita cek terus setiap hari. Itu sudah terjadi sekarang. Okay. Hari ini kita cek bor di rumah sakit masih di angka 31%. Yang kedua kita pastikan hanya yang gejala sedang sampai berat yang bisa dirawat di rumah sakit. Dan kalau gejala ringan itu nggak bisa dirawat dan nggak bisa diklaim juga BPJS-nya. Ini untuk memastikan bahwa yang diprioritaskan hanya yang lansia atau yang komorbid dan dengan gejala yang berat. Okay. Yang ketiga kita pastikan juga pengawasan warga yang isoman ini dilakukan secara maksimal. Jadi ada relawan, ada aplikasi telemedicine yang bisa digunakan oleh warga sehingga semuanya terpantau. Yang keempat kita pastikan stok oksigen tercukupi, yang kelima obat-obatan juga tercukupi, dan yang terakhir kita gencarkan terus pesan untuk menjaga prokes, menggunakan masker dan mengurangi mobilitasnya. Secara garis besar itu kira-kira langkah-langkah kita. Oke Kang, berkaitan dengan peningkatan yang begitu signifikan di Kota Bogor terkait dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sebenarnya seperti apa ini? Apa yang terjadi Kang? Apakah memang mobilitas warga kah atau memang untuk prokes yang dilakukan oleh warga Bogor sendiri memang sudah semakin landai begitu, mengingat bahwa pembatasan-pembatasan juga sudah lama ini dikurangi di seluruh Indonesia, terutama yang ada di Kota Bogor? Sudah bisa diprediksi oleh kita sebetulnya, karena memang kan Omikron ini proses penularannya lebih cepat dibanding Delta. Itu faktor pertama, memang karakter Omikron yang menular lebih cepat. Yang kedua, ya memang ada kecenderungan disiplin kita terhadap prokes ini menurun. Aktivitas warga sudah seperti biasa, nggak lagi jaga jarak, tidak mengurangi mobilitas, dan penggunaan masker kelihatannya juga sudah mulai longgar. Makanya itu kita dorong ya. Termasuk pemberhentian pembelajaran tatap muka dan juga mengurangi kembali frekuensi perkantoran menjadi kembali WFH dan di sekolah dihentikan kegiatannya. Jadi mengurangi mobilitas, mendorong mengingatkan lagi prokes. Nah, berbicara soal penghentian pembelajaran tatap muka ini, Kang, sebenarnya sampai kapan ini akan berlangsung dan melihat dari daerah-daerah lainnya seperti halnya Jakarta dilakukan PTM 50% dan juga dibatasi untuk jam belajarnya. Apakah nantinya Kota Bogor juga akan melakukan hal yang sama, mengingat bahwa memang pendidikan ini juga masih harus berlangsung, apalagi dengan tatap muka? Kita pantau angka COVID-nya per hari, selama lonjakannya masih tinggi dan merayap terus tingkat keterisian tempat tidur, PTM belum akan kita berlakukan. Dan kita masih terus melakukan tracing, kasus-kasus yang ditemukan di sekolah-sekolah, ini angkanya terus naik. Ya, awal-awal cuma 30-an, naik 70-an, sekarang sudah di atas 200-an klaster-klaster sekolah ini. Jadi selama angka belum terkendali, belum akan kita buka pembelajaran tatap muka, karena risikonya terlalu tinggi. Ya, dilaporkan juga ledakan keluarga, klaster keluarga ini terjadi karena klaster sekolah. Jadi siswa-siswi yang juga menularkan orang tuanya, kakek neneknya,
ketika terpapar di sekolah dan dibawa ke rumah. Berarti PTM ini dihentikan sementara ya Kang ya. Tapi ini jika dibandingkan saat varian Delta beberapa waktu lalu, apakah Pemkot sudah mendapatkan data? Apakah penambahan kasus ini lebih rendah atau justru lebih tinggi Kang dibandingkan Juli yang lalu? Lebih tinggi. Kita sudah melampaui angka Delta. Kasus perharinya lonjakannya cepat sekali dan angka positif juga melonjak. Tetapi yang membedakan dengan kasus Delta, kabar baiknya adalah lonjakan kasus yang tinggi itu tidak diiringi dengan lonjakan bor yang signifikan. Jadi angka keterisian tempat tidur di rumah sakit masih cukup terkendali di angka 31%. Berarti untuk sampai saat ini masih terkendali. Apakah ada rencana Pemkot Bogor untuk akan aktivasi rumah sakit, perluasan rumah sakit ataupun konversi kamar rumah sakit dari yang sebenarnya sebelumnya dilakukan untuk pasien-pasien yang mengalami sakit biasa begitu, yang akhirnya nantinya akan berubah menjadi tempat ataupun ruangan isolasi, Kang? Itu saya sudah sampaikan di bagian awal tadi, proses konversi dari tempat tidur biasa menjadi layanan COVID sudah terjadi, makanya bornya terkendali di angka 31%. Yang kedua, rumah sakit perluasan baru akan kita aktivasi ketika bor di RSUD itu menyentuh angka 80%. Sekarang masih di bawah 40%, masih terkendali. Jadi sejauh ini situasinya terkendali dan konversi tempat tidur untuk layanan COVID ini sudah dilakukan dan sudah dipercepat. Oke, berbicara soal tempat wisata, Kang. Ini kan Bogor ini menjadi salah satu lokasi tujuan wisata warga, khususnya untuk warga yang ada di sekitar Kota Bogor seperti Jakarta dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk PPKM level 3 gini, seperti apa aturan yang sudah dilakukan oleh Pemkot Bogor? Ada pembatasan kapasitas, tidak boleh lebih dari 50%. Ya. Kemudian juga dipastikan semua harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kalau belum divaksin full nggak boleh masuk ya. Dan ketiga, kita lakukan patroli untuk memastikan tidak ada pelanggaran, tidak ada kerumunan-kerumunan. Ya, 3 langkah-langkah itu kira-kira yang kita lakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus di tempat-tempat wisata. Berarti untuk sejauh ini tetap dibuka seperti biasa, hanya saja harus mengikuti seperti halnya adanya Peduli Lindungi dan lain sebagainya, Kang ya. Untuk ganjil genap juga tetap berlangsung, Kang? Ganjil genap berlaku secara situasional setiap akhir minggu, hari Sabtu, hari Minggu. Ini jam-jamnya diberlakukan berdasarkan angka kepadatan mobilitas yang melonjak di setiap Sabtu Minggu. Kalau terkendali ya tidak ada juga ganjil genap, itu kira-kira. Oke, Kang. Terakhir, Kang, berbicara soal protokol kesehatan yang dilakukan oleh warga Kota Bogor ataupun warga sekitar yang datang ke Kota Bogor. Sebenarnya apa harapan Kang Bima terkait dengan hal ini, mengingat bahwa tentunya masyarakat sudah banyak yang mulai abai terhadap protokol kesehatan ini? Walaupun lonjakan kasus Omikron ini tidak diiringi dengan tingkat keparahan atau fatality rate yang sama, tetapi tetap kita harus berhati-hati karena kita tidak pernah tahu apakah kita punya komorbid atau tidak, apakah kita akan menulari anggota keluarga yang lain atau tidak. Jadi lebih baik berhati-hati, menjaga diri, tetap menggunakan masker, menjaga prokes, menjaga jarak ya, untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita terpapar Omikron. Bagi sebagian orang Omikron ini sangat ringan, tetapi data juga menunjukkan, kami mendapatkan informasi beberapa terkena Omikron dengan gejala yang cukup berat walaupun kondisi badannya fit. Baik, Kang Bima, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami. Salam sehat selalu, Kang Bima. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.